Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI, Profesor Dr. Insinyur Wilhelmus Heri Susilo MM, yang sama-sama kami hormati dosen pembimbing kami Ibu Dr. Rahayu Endang Suryani SEMM, yang terhormat dosen penguji, ketua dan anggota, dan tentu yang kami hormati dan kami banggakan bersama-sama segenap sivitas akademika Universitas Persada Indonesia YAI, khususnya yang sering berkomunikasi dengan kami, Pak Wagiman, Pak Helmi, Pak Ziko, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Bapak, Ibu, para dosen penguji, yang pertama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan proposal tesis kami yang beberapa waktu ke depan akan kami sampaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan apa yang kemudian kami sampaikan, kami mohon berkenan para penguji tentu berkenan untuk memberikan masukan, arahan, dan tentunya beberapa hal terkait dengan proposal tesis yang kami ajukan. Bapak Ibu yang terhormat, kami mohon izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentu kami mengambil judul untuk proposal tesis ini, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan kompetensi terhadap kinerja pegawai dengan pemanfaatan media sosial sebagai variabel intervening pada pejabat struktural dan fungsional Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon izin Bapak Ibu yang terhormat, kami sampaikan identitas kami Septian Saputra dengan nomor induk mahasiswa 226509005. Kami mengambil program studi Magister Manajemen dengan kualifikasi manajemen sumber daya manusia, dan tentu dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Rahayu Endang Suryani SEMM. Kami ingin menyampaikan terima kasih Ibu dosen pembimbing yang telah membimbing kami untuk menyampaikan eh, proposal tesis ini. Kami terima kasih sekali diskusi yang luar biasa, bimbingan yang luar biasa yang disampaikan, kemudahan dalam berkomunikasi. Terima kasih kami ingin menyampaikan kepada Ibu dosen pembimbing. Bapak Ibu penguji yang kami hormati, kami akan masuk dalam konteks pembahasan. Jadi dalam proposal tesis ini ada 3 bab yang akan kami sampaikan. Yang pertama tentu pendahuluan yang akan membahas soal latar belakang, identifikasi, perbatasan, rumusan, masalah, tujuan, manfaat, dan juga sistematika. Selanjutnya, kami juga akan menyampaikan terkait dengan tinjauan pustaka, telaah teori penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan konseptual, dan tentunya hipotesis penelitian. Selanjutnya tentu kami juga akan menyampaikan metode penelitian, mulai desain penelitian, populasi dan sampel, variabel, uji instrumen, lokasi dan waktu,
pengumpulan data, teknik analisis, dan tentunya uji hipotesis. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke dalam pendahuluan, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan latar belakang yang kemudian kami ambil dalam konteks ini. Tentu kita semua sering mendengar, bahkan setiap hari kita hampir sering mendengar soal no viral, no justice. Kalau tidak viral, maka tidak ada keadilan. Nah, ini salah satu fenomena yang disoroti, salah satunya oleh lembaga di Republik Indonesia, konteksnya dalam hal ini adalah Ombudsman, di tahun 2024 yang lalu, bahwa fenomena no viral no justice mencerminkan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan baik hanya apabila terdapat intervensi berupa atensi dari publik. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan standar pelayanan yang seyogianya dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tentu ini menjadi satu hal yang menjadi perhatian kita bersama, khususnya kami yang saat ini bertugas sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama. Tentu ada potensi-potensi yang juga sama di pemerintahan, khususnya di Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya, kata kunci yang kami sampaikan adalah soal pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah melaksanakan pelayanan publik berdasarkan penyampaian dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri di tahun 2022 yang lalu, bahwa kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara yang berbentuk kelembagaan untuk menjalankan kekuasaan dan wewenang dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan politik di satu negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana dalam pelayanan publik berdasarkan undang-undang tentu mendapatkan perhatian yang sangat serius bagaimana kemudian pelayanan publik yang diberikan dapat berjalan dengan optimal. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan fenomena hari ini soal no viral no justice, maka tentu perlu dilakukan mitigasi-mitigasi resiko terhadap kondisi-kondisi yang tadi disampaikan. Berdasarkan keterangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKRI di tahun 2024, bahwa mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan. Nah, ini kata kuncinya, terencana dan berkelanjutan, yang dilakukan oleh pemilik resiko, dalam konteks ini adalah pemerintah, agar dapat mengurangi dampak dari satu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik resiko. Nah, ini satu hal yang kemudian kami ingin menyampaikan, ada tiga kata kunci dalam konteks ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami masuk dalam konteks pendahuluan no viral, no justice. Bapak Ibu, dalam konteks bab 1 yang kami sampaikan, tentu sebagaimana ketentuan yang disampaikan berdasarkan pedoman dari eh, program studi Magister Manajemen, bahwa dalam konteks latar belakang kami akan menyampaikan analisis terhadap fenomena no viral, no justice. Kemudian kami akan mengidentifikasi, maka kami mencoba untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang kemudian berpengaruh terhadap kondisi-kondisi dan hal-hal yang nantinya akan kami teliti, yaitu gaya kepemimpinan, kompetensi, penggunaan atau pemanfaatan media sosial, dan tentunya nanti adalah kinerja pegawai. Kemudian dalam konteks pembatasan, tentu kami bertugas di Sekretariat Jenderal di Kementerian Agama, tepatnya di Biro Sumber Daya Manusia, sehingga tentu korelasi yang tepat ketika kemudian kami mengajukan pembatasan dalam konteks Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Rumusan masalah kami akan mencoba untuk melakukan telaah terhadap pengaruh antar variabel bebas, variabel terikat, dan tentunya variabel mediasi atau variabel intervening. Tujuan dan manfaat memberikan bukti empiris dan menyusun mitigasi resiko
bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini dapat melakukan mitigasi terhadap resiko yang terjadi dalam konteks hari ini no viral, no justice. Dan tentu secara sistematika ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, dan tentunya kesimpulan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu pada latar belakang ini bahwa berikut adalah data pengguna media sosial di Indonesia. Data ini disampaikan oleh deadreportal.com, Hotsuite, We Are Social Data Digital Indonesia tahun 2024 di Januari 2024 yang lalu. Berdasarkan data yang disampaikan bahwa 212,9 juta atau 77% pengguna media sosial aktif dari 276,4 juta populasi penduduk di Indonesia. Kita sendiri tentunya dapat membayangkan betapa pengguna media sosial ini begitu tinggi, dan tentunya kita akan lihat nanti bagaimana dalam konteks penggunaan atau pemanfaatan media sosial ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya berikut juga data yang disampaikan oleh eh, top website ya, Similar Web Ranking, yang disampaikan sumber data yang kami cantumkan melalui Meltwater, We Are Social, bahwa penggunaan website ataupun media daring yang sering dilakukan atau sering dikunjungi, tentu ini eh, media yang sering dikunjungi. Kita lihat di posisi pertama ada google.com, nomor dua ada YouTube, Facebook, Instagram, nomor lima WhatsApp, dan seterusnya. Nah, ini tentu menjadi salah satu eh, bagian daripada data yang kami sampaikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social pada Januari 2024. Ini menggambarkan bahwa memang pengguna media sosial atau pengguna internet dalam konteks ini yang tinggi. Selanjutnya, kami juga mencantumkan data yang diterbitkan oleh Meltwater, yaitu alasan kenapa kemudian seseorang menggunakan media sosial. Dan kita lihat yang pertama adalah filling spare time atau mengisi mengisi waktu luang gitu ya. Jadi ini menjadi kalau dulu itu mulutmu harimaumu, kalau sekarang itu jempolmu harimaumu, kira-kira seperti itu. Karena berdasarkan data ini bahwa pengguna media sosial paling banyak menggunakan dalam konteks mengisi waktu waktu luang. Yang kedua, keeping in touch with friends and family, chatting, kemudian video call dan seterusnya, bagaimana kemudian berkomunikasi dengan teman dan juga keluarga. Selanjutnya, seeing what's being talked about. Nah, ini masuk dalam konteks no viral no justice karena tentu dengan pemanfaatan media sosial kita bisa melihat apa yang sedang dibicarakan di seluruh penjuru dunia. Dalam konteks ini misalkan di Indonesia, misalkan yang kita lihat belakangan ada case pagar laut gitu ya, yang kita tahu bersama beberapa waktu ini mewarnai media sosial kita gitu ya, baik di media-media sosial mainstream ataupun media sosial yang lainnya. Kemudian finding inspiration for things to do a buy gitu ya. Ini berhubungan dengan belanja-belanja online. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan. Media sosial yang paling banyak digunakan, datanya juga sama diterbitkan oleh Meltwater per Januari 2024, WhatsApp yang tentunya biasa kita pakai menempati urutan pertama. Selanjutnya Instagram, tentu Facebook dan TikTok. Ini fenomena yang memang terjadi di masyarakat kita, tentunya di yang menggunakan media media sosial. Kemudian ada Telegram, ada X atau yang dulu Twitter. Ini yang apa banyak
digunakan oleh para pejabat-pejabat negara seperti itu, termasuk presiden juga menggunakan medsos di Twitter atau di X. Bapak Ibu yang kami hormati, fenomena no viral no justice, kami mengambil beberapa contoh itu ya, ini menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti gitu ya, bahwa adanya fenomena no viral no justice ini sebagai bukti kekeliruan persepsi tentang penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Ini asal mulanya kira-kira seperti itu. Kita ketahui misal contoh kasus yang viral adalah kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang 2016 lalu viral. Kemudian selanjutnya ada yang belum lama pembunuhan Brigadir J. Ini kasus Sambo. Kemudian yang berhubungan dengan birokrasi dalam konteks ini kita tahu kasus Mario Dandi gitu ya, di mana kemudian ayahnya adalah seorang pegawai pajak yang memiliki kekayaan yang fantastis pada pada levelnya gitu ya, dan ini menjadi viral gitu ya di dalam birokrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebagaimana kemudian disampaikan dari Litbang Pinter Politik, sebagaimana kami cantumkan di sini bahwa hari ini medsos menjadi pilar kelima demokrasi. Hadirnya medsos telah mengakselerasi demokrasi. Kita berjalan bekerja dengan cepat, merespon isu-isu dan seterusnya yang kemudian kita mengikuti perkembangannya. Misalkan contoh seperti model kekayaan pejabat yang diawasi oleh warganet, pamer kekayaan langsung diviralkan gitu ya, sampai muncul aturan pejabat tidak memamerkan harta. Nah, ini yang menjadi concern kami gitu ya, karena dalam konteks birokrasi, betapa kemudian pengaruh media sosial, pengaruh no viral, no justice tentunya, sampai kemudian pemerintah dalam konteks ini menerbitkan sebuah aturan khusus bahwa para pejabat dilarang untuk memamerkan harta kekayaannya. Tentu ini dalam konteks eh, menjaga bagaimana kemudian masyarakat Indonesia dalam konteks ini dapat melihat keteladanan daripada pejabat-pejabat pemerintahan. Nah, ini tentu pengaruh yang sangat penting. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi kami menyampaikan soal case no viral no justice secara umum, kami ingin masuk spesifik dalam konteks ini pada Kementerian Agama. Ada potensi-potensi no viral no justice di Kementerian Agama. Kementerian Agama merupakan kementerian terbesar yang saat ini dengan kementerian yang vertikal memiliki sumber daya struktur dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota hingga tingkat kecamatan, dan tentu dengan besarnya struktur yang ada di Kementerian Agama, tentu layanan-layanan yang diberikan juga besar. Kami ingin mencontohkan layanan-layanan yang disampaikan atau diberikan kepada Kementerian Agama adalah layanan manajemen SDM. Tentu ini untuk ASN di Kementerian Agama yang saat ini jumlahnya mencapai angka 401.000, merupakan kementerian dengan ASN terbesar itu. Kemudian ada layanan pendidikan tinggi di Kementerian Agama juga membawahi perguruan tinggi keagamaan negeri, Universitas Islam, Universitas Hindu, kemudian Institut Agama Kristen, kemudian Sekolah Tinggi Agama Buddha, dan juga Sekolah Tinggi Agama Konghucu dan Sekolah Tinggi Agama Katolik. Kemudian ada layanan pendidikan madrasah, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta. Layanan pendidikan keagamaan ini tentu para layanan keagamaan yang diberikan pada sekolah-sekolah umum, pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang dilaksanakan di sekolah-sekolah atau universitas umum. Kemudian layanan bimbingan masyarakat atau layanan BIMAS, seluruh agama. Kemudian layanan haji dan umroh, ini yang kita
akan laksanakan beberapa waktu yang akan datang untuk pelaksanaan ibadah haji dan tentu layanan pengawasan. Ini konteks dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan atau pelaksanaan kebijakan di Kementerian Agama. Kami ingin memberikan contoh potensi, misal saat pensiun guru TK di Jambi ini ditagih mengembalikan gaji dan tunjangan sampai dengan 75 juta. Nah, ini eh, seorang guru yang kemudian sudah pensiun karena dianggap tidak mengusulkan pensiunnya, maka sampai dengan mengusulkan pensiun, maka yang bersangkutan harus mengembalikan uang 75 juta baru bisa pensiun. Ini tentu sesuatu yang tidak tepat dan ketika fenomena ini viral, maka kemudian baru dilakukan tindakan-tindakan dengan melihat bagaimana kemudian layanan diberikan yang seharusnya eh, layanan manajemen SDM menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah pensiun seperti itu, tapi tidak dilakukan sampai 12 tahun sehingga konsekuensinya yang bersangkutan harus mengembalikan 75 juta. Dan setelah viral, kemudian case ini diberikan pengecualian gitu ya, sehingga yang bersangkutan tidak sampai mengembalikan 75 juta rupiah untuk bisa pensiun. Kemudian selanjutnya yang belum lama viral, ini ada selebgram transgender Isa Zega yang dipolisikan karena melaksanakan umroh dengan atribut perempuan. Ini satu hal yang tidak boleh dilakukan dalam konteks ini gitu ya, dan ini menjadi viral dan kemudian Kementerian Agama dalam konteks ini memperketat gitu ya pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Selanjutnya juga dari layanan-layanan tadi ada video sur guru dan siswi dalam konteks ini di MAN di Gorontalo gitu ya. Lalu Kementerian Agama bertindak. Selanjutnya ada video viral juga penganiayaan di pondok pesantren sehingga korban sampai mengalami luka bakar dan lebam. Selanjutnya, beberapa waktu yang kita dengar ini mulai bermunculan kembali kelompok-kelompok yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kelompok terlarang di Indonesia, kemudian viral kembali, gitu ya, dengan melaksanakan acara di salah satu tempat di Taman Mini Indonesia Indah, gitu ya, yang berkedok perayaan Isra Mi'raj, gitu ya, padahal yang melaksanakan adalah HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia, di mana kemudian organisasi ini termasuk daripada organisasi yang terlibat di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan konteks tadi, masalah tadi, maka kami melakukan identifikasi masalah, kemudian perumusan-perumusan masalah. Soal gaya kepemimpinan, kompetensi, media sosial, dan tentu kinerja. Bagaimana kemudian sekali lagi tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam konteks ini dapat memberikan mitigasi resiko terhadap hal-hal yang konteksnya dalam penggunaan media sosial, jadinya konteks no viral, no justice. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam konteks rumusan masalah, maka kami mencoba merumuskan yang pertama, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai. Dalam konteks ini di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai juga di Setjen Kementerian Agama? Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan media sosial terhadap kinerja pegawai di Setjen Kementerian Agama? Ini yang akan kita bahas dan kita eksplor lebih jauh. Kemudian, apakah pemanfaatan media sosial dalam konteks ini dapat memediasi gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai di Setjen Kemenak? Dan yang terakhir, apakah pemanfaatan media sosial dapat melakukan mediasi pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu sebagaimana yang tadi disampaikan di awal, ada tujuan dari penelitian ini, ada niat, karena bab niat ini menjadi salah satu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kami memiliki tujuan dalam konteks penelitian ini. Yang pertama tentu menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai di Kementerian Agama.
menganalisis pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai di Setjen Kementerian Agama, mengidentifikasi peran pemanfaatan media sosial sebagai variabel intervening dalam memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai, mengidentifikasi peran pemanfaatan media sosial sebagai variabel intervening dalam memediasi pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai, dan tentunya kami juga ingin menyampaikan agar dapat memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan temuan-temuan penelitian untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan pemanfaatan media sosial di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, yang pada akhirnya kita, pemerintah dalam konteks ini, dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang terencana dan berkelanjutan dalam konteks memitigasi kondisi no viral, no justice. Bapak Ibu yang kami hormati, kami masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Kami ingin menyampaikan beberapa hal telah teori tentunya, bahwa gaya kepemimpinan transformasional menurut Robbins mendefinisikan kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi, dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. Kemudian selanjutnya, menurut Thomas, eh, menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional telah terbukti mempengaruhi kinerja pegawai. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional terkait dengan variabel yang mewakili mekanisme tugas kinerja. Ini artinya kepemimpinan yang bersifat transformasional menghasilkan dan menciptakan kinerja yang baik, dan yang termasuk kinerja yang baik adalah disiplin kerja pegawai. Kita akan melihat nanti korelasinya. Kemudian selanjutnya, eh, kami ingin menyampaikan ini soal kompetensi. Menurut kawan, menyebut kompetensi merupakan kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Tentu dalam konteks ini nanti akan dikaitkan dengan pemanfaatan media sosial atau kompetensi, bagaimana kemudian menggunakan, memanfaatkan media sosial dalam konteks ini. Selanjutnya, media sosial menurut Graham McLean dan Sherman Young menyampaikan bahwa media sosial merupakan perangkat lunak untuk saling berbagi dan berinteraksi antara personal tanpa batasan dan kekhususan. Menurut Nurudin, menyebut media sosial adalah alat yang meningkatkan kemampuan untuk berbagi, to share, untuk bekerja sama, to cooperate, satu sama lain, dan untuk mengambil tindakan kolektif di luar kerangka dari institusi dan organisasi tradisional sebagai konvergensi pemusatan antara komunikasi personal dan media publik. Selanjutnya, kinerja pegawai menurut Fahmi menyampaikan kinerja adalah hasil dari satu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan beberapa penelitian terdahulu. Berikut kami sampaikan penelitian-penelitian terdahulu, ada 8 yang kami sampaikan. Kalau dalam penulisan mungkin dari 8 ya, ada 12 penelitian terdahulu. Kami mencoba untuk memetakan gitu ya, variabel-variabel, persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan kami sampaikan. Dan secara umum, penelitian terkait dengan no viral no justice, khususnya di institusi pemerintah gitu ya, institusi pemerintah ini masih belum banyak dilakukan, sehingga kami mencoba untuk memberikan kontribusi terhadap konteks pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin melanjutkan dalam konteks angka pemikiran dan konseptual sebagaimana ditujukan di depan layar. Kami ingin menyampaikan bahwa
kerangka pemikiran, ada kepemimpinan transformasional dengan variabel X1, kemudian ada kompetensi pegawai dengan variabel X2, dan kinerja pegawai dengan variabel Z, dengan variabel Y maksud kami, dan juga pemanfaatan media sosial dalam konteks ini dengan variabel Z. Dan kita menyampaikan hubungan antar variabel kepemimpinan transformasional dan juga kompetensi pegawai dengan pemanfaatan media sosial sebagai variabel expanding terhadap kinerja pegawai. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin melanjutkan selanjutnya dalam hal hipotesis penelitian yang kami ajukan. Dalam konteks ini ada 7 hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap pemanfaatan media sosial. Terdapat pengaruh kompetensi pegawai terhadap pemanfaatan media sosial. Kemudian terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai. Dan selanjutnya terdapat pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai. Terdapat pengaruh pemanfaatan media sosial terhadap kinerja pegawai. Pemanfaatan media sosial memediasi hubungan antar gaya kepemimpinan transformasional dengan kinerja pegawai. Dan yang terakhir, pemanfaatan media sosial memediasi hubungan antara kompetensi pegawai dengan kinerja pegawai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami masuk dalam konteks metode penelitian yang kami lakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel melalui pengumpulan data berupa angka dan analisis statistik. Metode ini tentu digunakan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antar variabel serta menjelaskan bagaimana kemudian variabel bebas dalam konteks ini kepemimpinan informasional dan baik mempengaruhi variabel terikat. Dalam konteks ini adalah kinerja pegawai itu dengan pemanfaatan media sosial sebagai variabel versi. Selanjutnya populasi sampel, besar sampel dan teknik pengambilan sampel. Dalam sampel penelitian kami memilih secara acak dari populasi pegawai tentunya yang ada di Sekretariat Jenderal yang mewakili unit kerja di Setjen dengan jumlah sampel menggunakan teknik Slovin dengan rumus sebagai berikut, sehingga dari jumlah pegawai di Setjen Kemenak per 10 November 2024 yang lalu 308 pegawai, maka dengan batas kesalahan sekitar 5%, maka jumlah sampel yang akan kami ambil sejumlah 175 pegawai. Selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional. Gaya kepemimpinan transformasional, pengaruh ideal, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Selanjutnya, kompetensi pegawai, pengetahuan, kemudian keterampilan, konsep diri, ciri diri, serta motif. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya variabel penelitian dan definisi operasional untuk media sosial atau pemanfaatan media sosial. Yang pertama adalah jenis media sosial, frekuensi penggunaan media sosial, tujuan penggunaan media sosial, dan efektivitas komunikasi dengan pemanfaatan media sosial, kelancaran dan kemudahan penggunaan media sosial dalam komunikasi kerja dan tentunya dalam konteks interaksi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kinerja pegawai, maka ada kualitas, produktivitas atau kuantitas, efektivitas penggunaan waktu, dan kerjasama dengan orang lain. Kemampuan bekerja sama dengan tim, benar dan menghargai pendapat orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya lokasi, waktu, instrumen, dan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, direncanakan lokasi dan waktu di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang merupakan pusat administratif utama. Jadi kenapa kami mengambil Sekretariat Jenderal? Karena Sekretariat Jenderal merupakan pusat administratif utama yang memiliki relevansi langsung dengan penelitian.
lokasi di Jalan Lapangan Banteng Barat, nomor 3 dan 4, Jakarta Pusat. Pengumpulan data sudah mulai kami lakukan dan direncanakan dilaksanakan pada periode Januari sampai dengan Maret 2025 dengan melibatkan pejabat struktural dan pejabat fungsional yang tentu memiliki korelasi dengan penelitian ini. Instrumen penelitian, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan pandangan seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena yang sedang berkembang. Menurut Ridwan dan Kuncoro, pertimbangan menggunakan skala Likert diantaranya memiliki banyak kemudahan, memiliki tingkat kepercayaan tinggi, dan lebih fleksibel. Ini menurut Ahmad. Pengumpulan data. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan untuk mengukur persepsi terhadap variabel penelitian. Selain itu, kami juga melakukan wawancara serta observasi langsung, laporan kinerja, studi pustaka, teori-teori terkait dengan kepemimpinan transformasional, kompetensi, serta kinerja yang kami gunakan untuk memperkaya landasan teori dalam penelitian ini. Dan tentunya kebijakan internal mengenai pemanfaatan media sosial dalam tugas yang juga digunakan sebagai referensi. Apalagi dalam belakangan ini kita tahu kebijakan pemerintah salah satunya adalah efisiensi anggaran sehingga kemudian pemanfaatan media sosial semakin tinggi dalam pemanfaatan penggunaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, teknik analisis dan uji hipotesis kami lakukan dengan metode analisis jalur atau PET analisis. Analisis jalur ini digunakan untuk memeriksa antar variabel untuk menjelaskan secara langsung atau tidak langsung hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam metode yang kami gunakan dengan structural equation modeling, partially least square. Jadi SAM dengan PLS yang direncanakan menggunakan Smart PLS yang memungkinkan untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel termasuk dengan variabel mediasi. Uji instrumen yang kami lakukan tentu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas tentunya kita untuk mendapatkan validitas terhadap alat ukur, ketepatan alat ukur yang digunakan dalam konteks ini, kemudian uji reliabilitas untuk kehandalan suatu alat ukur, kemudian normalitas untuk menguji apakah sebaran data nantinya dalam konteks ini adalah normal, dan linearitas tentu untuk menguji apakah antar variabel ini linear atau tidak. Sebagaimana eh, yang dilakukan dalam konteks ini, tentu uji validitas ketika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, kemudian A sama dengan 0,05 maka dianggap valid. Selanjutnya untuk uji reliabilitas ketika Cronbach alpanya lebih dari 0,60 maka dianggap reliable. Signifikansi untuk uji normalisasi lebih dari 0,05 dianggap sebaran datanya normal. Dan tentu signifikasi deviation untuk uji linearitas ketika lebih dari 0,05 maka dianggap linear. Selanjutnya tentu ada uji hipotesis yang di awal sedang kami sampaikan terkait dengan uji hipotesis langsung hubungan antar variabel, dan uji hipotesis tidak langsung melalui variabel intervening, dalam konteks ini pemanfaatan media sosial. Kami berharap dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam hal pemerintahan di birokrasi yang hingga saat ini tentu harus melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, layanan-layanan publik, dan kami berharap tentu dengan adanya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan pada institusi pemerintah dalam hal ini untuk melakukan langkah-langkah mitigatif, langkah-langkah preventif terhadap terjadinya fenomena no viral, no justice. Bapak Ibu, para penguji yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan.
terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk memberikan masukan, arahan, dan tentunya bimbingan kepada kami untuk melaksanakan penelitian ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan mohon maaf. Kami akhiri. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.